Apalagi kalau kita mau melakukan transaksi perbankan yang lumayan besar ya Pak. Kadang-kadang saya merasa nggak nyaman Pak kalau menggunakan aplikasi ini. Misalnya transfer di atas 100 juta misalnya, ya kan? Kadang-kadang kan kalau pakai aplikasi ini gimana ya gitu. Ada rasa khawatir. Ada rasa khawatir gitu. Coba kita Bang. Nah, kira-kira untuk mengatasi seperti itu gimana Pak? Ya. Halo BeFriend, kembali lagi di podcast Kupas Bersama. Pada episode kali ini kita akan bahas terkait masalah tren digitalisasi terutama di perbankan. Tentu saja rekan-rekan BeFriend sudah mengenal kan, ada bank konvensional, ada bank syariah. Ini ada lagi nih, bank digital. Kira-kira apa sih bank digital ini? Kali ini ya, kita akan ditemanin oleh spesial tamu dari MNC Bank. Selamat datang Pak Parman. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Parman Suparman adalah menjabat sebagai CTO, Chief Technology Officer dari MNC Bank. Ini benar-benar saya baca di resumenya ini Pak Parman termasuk CTO yang muda nih Pak, di bawah 40-an tahun nih Pak ya. Masih banyak yang muda. Masih banyak Pak ya. Baiklah Pak Parman nih, kita akan bahas banyak terkait masalah digital dari sisi perbankan nih Pak Parman. Ya. Oke Pak Arman, kalau kita sebut podcastnya Kupas Bersama adalah BeFriend, kalau di MNC bagaimana Pak? Ya, kalau kita sebutnya Sobat Money. Sobat Money, iya. Menarik banget nih Sobat Money. Mudah-mudahan podcast ini, podcast Kupas Bersama bisa bermanfaat ya untuk BeFriend dan Sobat Money. Baik, kita lanjutkan aja biar gak berlama-lama nih Pak. Dan juga bagi para BeFriend dan Sobat Money, jangan lupa ya untuk tetap memperhatikan sampai ke akhir acara karena kita akan berikan giveaway kepada para audiens. Baik Pak Parman, kita mulai aja nih ya, bahwa sekarang ini kan banyak digitalisasi kan Pak. Kira-kira apa sih pengaruh digitalisasi ke dunia perbankan ini? Ya, memang pengaruhnya cukup sangat signifikan Pak ya. Lebih ke arah behavior nasabah ya, yang tadinya memang secara aktivitas perbankan dilakukan banyak datang ke cabang untuk melakukan pembukaan rekening, terus transfer dan lain sebagainya itu di kantor cabang. Tapi dengan adanya digitalisasi di perbankan, tentunya nasabah bisa menghemat waktu ya, tidak perlu lagi datang ke cabang, dilakukan dengan satu aplikasi Pak ya. Jadi udah nggak perlu lagi kalau kita membuka rekening, kemudian melakukan pembukaan layanan deposito, betul, transfer kayak itu, tidak perlu lagi datang ke cabang Pak ya. Betul. Dan bayar ya, nggak perlu lagi ya. Nggak perlu lagi. Termasuk juga nggak perlu datang ke mana Pak, ke ATM ya? Ya. Untuk transfer tidak perlu datang ke ATM. Jadi semua bisa dilakukan melalui suatu aplikasi saja, digital banking. Nah ini kan berarti ada perubahan perilaku nih Pak ya. Kalau biasanya mereka harus datang ke cabang untuk melakukan aktivitas perbankan, sekarang mereka hanya cukup lewat aplikasi nih Pak. Apakah itu tidak mengganggu proses komunikasi dengan pelanggan nih Pak? Bagaimana komunikasinya tadi? Oke, memang secara engagement tentunya dari sisi bank sendiri terhadap nasabah itu pasti akan selalu intens ya. Komunikasinya hanya yang berbeda ya, medianya. Ya, sekarang bisa melalui pemberitahuan lewat notifikasi aplikasi Pak. Ya. Terus juga bisa live chat, terus bisa dengan email atau WhatsApp langsung berinteraksi juga bisa Pak. Berinteraksi juga bisa ya itu. Di WhatsApp call di situ juga bisa untuk WA ya, menyampaikan berbagai keluhan dan lain-lain, tidak harus face to face. Nah ini saya juga pengen dapat ini Pak, kira-kira kan banyak banget kan di sisi MNC itu kalau misalnya kita datang ke cabang kan juga dikasih tawaran-tawaran produk gitu kan ya. Betul. Nah kalau udah digital kayak gitu, bagaimana Pak itu bisa menawarkan produk-produk perbankan kepada nasabahnya gitu? Ya. Tadi yang saya sampaikan sebelumnya itu tidak menghilangkan komunikasi dua arah ya antara
bank dengan nasabah. Kita medianya saja yang kita convert ya. Dari sisi bank bisa menyampaikan informasi promo dan lain-lainnya lewat aplikasi juga, Pak. Kita bisa bank secara rutin mengirimkan notifikasi promo, notifikasi bahkan transaksi yang sudah dilakukan ya dimanapun lewat channelnya itu bisa muncul notifikasinya di aplikasi tersebut ya. Betul. Baik. Nah, tentunya mengenai promo pasti akan selalu kita maintain ada terus promonya, Pak. Ada promonya gitu ya, baik. Nah, terkait masalah tadi, Pak, kalau kita buka yang cabang tadi ya, yang menggunakan konsep yang konvensional. Betul. Kan sebelumnya kan saya punya buku tabungan, ya kan. Kemudian juga kalau kita buka deposito gitu kan, dikasih juga kan sertifikat depositonya kayak gitu. Billet ya, billetnya kayak gitu. Nah, dengan digitalisasi kayak gitu gimana itu, Pak? Bentuk-bentuk buku tabungan, terus rekening koran, billet kayak gitu, nasibnya gimana itu, Pak? Ya. Sekarang kan zamannya orang lebih takut ketinggalan handphone ya, Pak, daripada dompet ya. Iya. Nah, itu perumpamaannya. Jadi semua ada di dalam aplikasi tersebut. Tersebut. Karena kan prosesnya juga onboardingnya itu sudah lewat aplikasi, ya. Dan secara teknologi juga kita sudah embed di situ ya, mengidentifikasi bahwa betul-betul verified nasabah tersebut yang memiliki akun tersebut, ya akunnya. Nah, tidak ada lagi nanti yang namanya billet kalau buka deposito, ya karena setelah pembukaan di situ pembukaan deposito, ya betul-betul bukti dari pembukaan depositonya ada di dalam aplikasi, ada Pak. Juga di situ. Ada. Bahkan dengan mudah bisa melakukan break juga pada saat itu. Kan kalau ke cabang misalkan harus tunggu jam kerja ya, Pak. Jam kerja, betul. Kalau di aplikasi bisa dipencet kapanpun, Pak. Kapanpun. Saya mau mencairkan deposito sekarang gitu bisa. Memungkinkan sekali. Betul. Ya. Dibuat lebih mudah gitu. Lebih mudah ya. Kemudian juga kita juga bisa mengkonversi tadi kan, misalnya depositonya mau kita ganti dari 1 bulan ke 3 bulan. Tenornya mau diperpanjang gitu kan. Itu sangat-sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ya, baik, sangat menarik gitu. Kemudian kalau misalnya ini, Pak, kan semuanya tadi semua udah di aplikasi ini, ada di handphone. Kemudian kalau handphonenya hilang gitu, gimana dong, Pak, untuk membuktikan bahwa saya ini nasabah MNC tadi? Oke, menarik karena memang konvensional kan harus datang terus divalidasi sama orang yang bersangkutannya, Pak. Iya, kadang-kadang ada laporan kepolisian nih, Pak. Surat harus datang kehilangan. Dengan aplikasi memang di sisi lain kita buat lebih mudah, tapi tetap menjaga dari sisi keamanannya. Ya, tetap kita validasi juga, Pak. Itu bisa dilakukan hanya aktivasi. Jadi misalnya tadi saya hilang handphone, saya beli handphone baru, kemudian saya install aplikasi, cukup melakukan aktivasi ulang saja. Ya. Memang dari sekian banyak digital banking itu metode aktivasinya bervariatif, Pak. Ya, ada yang harus menghubungi call center dulu baru dia bisa aktif, ya kan. Ada yang memang kita buat seamless tapi tetap secure, ya. Nah, kalau untuk motion banking kita jaga dua-duanya, ya, tidak merepotkan juga tapi tetap aman, ya. Kita cukup menggunakan nomor kartu ATM di situ nanti yang divalidasi dan beberapa parameter yang nanti harus di input sama si nasabah. Ya, tentunya ada faktor 2FA-nya, Pak. Yang harus tetap dipenuhi. Ya, what you have-nya ada, ya. Nanti kalau sudah verified baru bisa diakses kembali dan semua akan utuh. Portofolionya akan kembali lagi, rekeningnya kembali, kemudian juga misalnya punya deposito juga ada lagi, Pak. Ada lagi semua ya. Jangan takut. Ya. Nah, kalau saya kan bisa punya banyak kartu kan, Pak. Misalnya saya punya kartu buat saya sendiri ya, kemudian saya juga punya kartu kredit kayak gitu. Kemudian juga kartu kredit pun juga ada, kartu kredit buat keluarga juga ada. Nah, itu bisa nggak, Pak, itu digabungkan menjadi satu aplikasi aja? Ya, tentu, Pak. Motion banking kita
memang jadi one stop solution di dalamnya ya. Selain untuk tabungan juga bisa diakses ya terkait dengan fasilitas-fasilitas kartu kredit ya. Baik kartu kreditnya untuk kartu utama maupun suplemen itu bisa diakses Pak di dalam aplikasi motion banking ya. Bisa dilakukan monitor untuk transaksinya ataupun bahkan pengajuan cicilan pun bisa dilakukan di aplikasi ketika Bapak misalnya sudah transaksi di luar. Ya. Nah kalau pengaman gimana? Misalnya gini, anak saya kan bisa aja dia ceroboh gitu kan, kartunya itu tiba-tiba ya ketinggalan di kampus misalnya kan, habis itu hilang kayak gitu. Nah kalau proses kayak itu saya mau memblokir kartu anak saya gitu. Memungkinkan di motion banking ya untuk melakukan blokirnya. Termasuk juga tadi Pak, kalau misalnya kan sekarang kartu kredit kan harus menggunakan PIN kan ya Pak? PIN-nya pun bisa dirubah di situ. Bisa dirubah di situ. Jadi nggak harus ke cabang ganti PIN gitu, nggak harus lagi ya? Nggak harus telepon ke call center, itu yang juga gitu ya? Habisin pulsa biasanya buat anak-anak muda sekarang ya. Kalau harus telepon kan ke call center. Iya, benar-benar sangat memudahkan berarti ya. Memudahkan. Jadi nggak perlu cicilan lagi, pun bisa di situ. Merubah cicilan mau menjadi berapa bulan itu ada ya? Ada untuk request limit juga di situ bisa. Termasuk kalau misalnya saya ngemplang nih Pak nggak bayar, nah kan suka diteleponin tuh sama debt collector. Kalau itu harus bayar Pak. Kalau harus bayar. Saya kira pakai aplikasi itu bisa loh, bisa. Oh saya lagi nggak punya duit nih, jangan ditelepon dong. Jangan itu Pak, harus tetap dibayar. Harus tetap dibayar. Sangat-sangat membantu banget sih Pak ya. Betul. Apalagi kan ke cabang kan butuh usaha, butuh waktu untuk ke sana. Apalagi kalau kita mau melakukan transaksi perbankan yang lumayan besar ya Pak. Kadang-kadang saya merasa nggak nyaman Pak kalau menggunakan aplikasi ini. Misalnya transfer di atas 100 juta misalnya. Ya kan? Kadang-kadang kan kalau pakai aplikasi ini gimana ya gitu. Ada rasa khawatir. Gitu. Coba kita Bang. Nah, kira-kira untuk mengatasi seperti itu gimana Pak? Tadi yang saya sampaikan memang selain bisa mudah, cepat tapi tetap secure ya Pak. Ya. Tentunya kita harus melakukan input ya, validasi itu PIN dan lain-lain untuk melakukan transaksi Pak. Iya, tidak begitu saja misalkan handphonenya dipakai oleh orang lain bisa dilakukan transfer sembarangan enggak, tapi tetap ada prosesnya untuk tahapannya untuk bisa mentransfer itu ada input PIN dan lain-lain Pak. Juga termasuk masalah limit tadi ya Pak. Kalau misalnya saya punya kartu kan kadang-kadang suka dibatasin kan, saya narik kartu di ATM gitu kan. Sehari hanya boleh 3 kali. Atau maksimal itu sehari hanya boleh transfer 10 juta atau 50 juta. Nah, kalau pakai aplikasi ini ada nggak Pak pengaturan-pengaturan seperti itu Pak? Kedepan kita akan tambahkan untuk fitur bisa self service mengatur limit ya Pak. Oh gitu. Jadi bisa diatur limitnya. Bisa diatur gitu. Ya. Jadi kalau misalnya lagi butuh yang limit lebih besar itu bisa ditambahkan, dibuka gitu dibuka. Sana, ya. Tapi kalau memang normatif saja itu bisa di setnya minimum ya Pak. Minimum. Termasuk juga kan transaksi melalui aplikasi sama transaksi melalui kartu fisik ke ATM kan ada bedanya itu kan Pak. Bedanya nggak naik angkot di sana. Maksudnya juga gini Pak, kalau saya menggunakan kartu kan bisa aja kan saya cuma ngasih kartu saya ke anak saya nih, ya udah sana ambil sana pinnya segini. Tapi saya bisa batasin nih Pak kartu saya nih. Ya udah paling banyak ini hanya 1 juta aja deh yang paling banyak diambil. Betul. Ya bisa ke depan dikonsepkan kita hanya memberikan token saja ya ke anak Bapak misalkan itu nanti tinggal datang ke ATM tertentu untuk bisa ambil. Jadi udah nggak perlu pakai kartu lagi Pak itu. Bahkan cash in cash outnya kita sedang siapkan di convenience store ya. Jadi Bapak tinggal memberikan nanti aksesnya token itu ke anak Bapak, tinggal datang ke sana misalkan. Nggak ditanyain apa-apa. Ya, nanti ada tokennya Pak yang divalidasi yang sudah di-generate dari. Nggak ditanyain KTP-nya, nggak ditanyain. Bawa token sudah divalidasi. Udah, jadi cuma bawa token aja udah. Jadi kemudian langsung dikasih duit ya. Dapat duit. Jadi kalau tadi dompetnya ketinggalan tadi, tinggal telepon aja ya. Pak kirimin token dong.
tinggal datang ke toko terdekat gitu ya. Toko terdekat ya. Oke. Nah, itu memang sangat-sangat mengubah ya Pak pola dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan tadi ya. Ya, ngomong-ngomong mudah tadi satu lagi yang bisa belanja di manapun kan Pak dengan ya di merchant offline ya dengan kris-nya. Dengan kris di dalam motion banking Pak. Oh, udah ada di kris-nya berarti Pak. Sudah ada kris-nya ya, jadi bisa belanja di merchant offline baik UMKM ya maupun yang store-store yang di mall gitu misalnya. Di mall tadi ya. Nah, kalau kris ini kan kita tahu kan Pak, sangat banyak sekarang udah beredar kan kris itu. Jadi semua UMKM bisa menerima transaksi menggunakan kris tadi kan. Betul. Nah, kalau misalnya gini Pak, saya kan punya kartu, punya account juga kan, ada account kredit, ada juga account yang biasa lah gitu. Dan juga saya juga punya kayak semacam uang elektronik gitu. Nah, uang elektronik. Nah, kalau pakai kris kan sebenarnya kan bisa dikoneksikan ke semua account tadi kan Pak ya? Ya, secara source open memang memungkinkan. Ya, memang fase awal ini motion banking secara sumber kreditnya baru dari rekening tabungan kita ya untuk belanja. Tapi mungkin kan nanti Pak misalnya kalau saya belanja pakai kris itu juga terhubung ke account kredit misalnya. Ke kartu kredit. Sangat memungkinkan ke depannya ya. Betul. Karena bagaimanapun juga kan manusia punya kebiasaan kan Pak. Pertama ya, kalau belanja bisa gratis, kenapa harus bayar cash? Betul, ya kan? betul. Yang pertama, yang kedua, ya kan, kalau bisa dicicil, kenapa dilunasin? betul. Iya kan Pak? Terus habis itu yang ketiga, kalau saya beli dapat yang ini, dapat bonus. Kenapa saya beli menggunakan yang tidak ada bonusnya? Yang promo gitu promo tadi gitu. Nah, untuk mengatasi pola customer seperti tadi di MNC kira-kira udah ada program-program yang khusus tadi Pak? Tentunya banyak sekali Pak, baik yang sudah maupun yang lagi berjalan sekarang ya, misalkan deposito online ya kita bisa sampai 7% bunga 7%. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Dan kris tadi kalau kita mungkin yang sekarang lagi tren nonton film-film horor gitu tinggal datang ke bioskop ya itu nanti ada diskon Pak. Ya, ada cashback 25% Pak 25%. Dengan menggunakan krisnya motion banking di semua jaringan bioskop tuh Pak. Bioskop XX1 ya. Oke, saya perlu mencoba nih Pak untuk melihat film yang horor-horor tadi. Takut gak Pak? Kita kritik Pak. Kalau nonton itu kita kritik aja. Nah Pak, MNC kan sebenarnya sangat-sangat dekat sama industri entertainment kan Pak nih. Betul. Ya, selain bioskop kira-kira apa lagi nih Pak yang bisa diberikan manfaat nih? Misalnya kan saya banyak menggunakan layanan MNC entertainment gitu loh Pak. Ya, tentunya untuk pembayaran tagihan ya Cavision ya itu bisa juga dibayar melalui motion banking. MNC Vision tadi ya. MNC Vision. Itu bisa langsung di dalam. Di motion banking ini ada nggak fitur-fitur yang seperti tadi ya mengingatkan misalnya kalau saya mendapatkan kiriman atau gaji sudah masuk gitu sehingga saya tidak perlu lagi nih ya kan tidak perlu lagi itu query bangun tidur buka aplikasi untuk ngecek rekening kayak gitu. Kira-kira ada nggak Pak itu Pak? Ya baik Pak Heru, memang tadi motion banking selalu mengerti keinginan nasabah ya. Kita ketika Pak Heru tanya itu kita sebenarnya sudah ada itu fiturnya. Jadi ada fitur notifikasi namanya Pak. Jadi ketika saatnya payday itu payday dari kantor itu ada notifikasi ada uang masuk berarti ada uang Pak masuk di situ. Begitu juga kalau kita lakukan transfer keluar itu nanti akan ada informasi Pak, informasi bahwa Bapak sudah melakukan transaksi transfer atau kebutuhan bill payment di situ, beli-beli bayar-bayar tagihan atau beli-beli sesuatu gitu kan. Itu kita ada notifikasinya tadi ya. Bahkan kalau sudah transaksi kris di merchant offline pun nanti di reminder lagi barusan sudah melakukan
transaksi yang itu meyakinkan juga betul nggak ini bapak yang melakukan transaksi. Itu ada notifikasinya juga ya. Selain itu juga kita ada fitur yang namanya untuk menyimpan favorit bapak transaksinya biasanya yang sering tiap kemana? bulan ya transaksi apa saja ya kan, transfer misalnya ke istri pasti tuh betul. Gitu kita pasti siapkan di situ. Bahkan dibuat schedule transaksi juga ada pak. Oh jadi nggak apa ya, misalnya saya terima gaji tiap tanggal 25 ya kan, kemudian saya transfer ke istri itu tiap tanggal 26 misalnya. Betul. Nah itu biar nggak lupa, biar nggak dimarahin, itu bisa tuh pak. Bisa sekali. Jadi buat ke istri, buat bayar arisan gitu kan, nggak perlu lagi biar nggak usah ditagih gitu. Ya kita bikin transaksi ya udah otomatis pak nanti. Otomatis ya, syukurlah mas. Bapak misalkan di set schedule ke saya juga bisa pak. Schedule minta pak. Schedule minta ditransfer. Baik pak, dan ini ya sangat apa ya, sangat mungkin kebutuhan kita bersama pak. Misalkan ya kapan-kapan kan orang nggak selalu punya uang kan. Misalnya kita butuh suatu pinjaman gitu kan. Nah kalau sekarang orang minta pinjaman ya kan, kan ada dua kan pak. Saya ke cabang atau masuk ke yang pinjaman pinjol tadi. Online nah, untuk di MNC ini bagaimana pak prosesnya ya, agar kan butuhnya cepat nih pak, biar kita juga bisa dapat, kemudian juga aman gitu kan, tidak dikenain ya bunga-bunga yang sangat-sangat memberatkan gitu pak. Nah itu ada nggak pak sarannya itu untuk bisa mendapatkan pinjaman secara cepat dan aman serta murah? Betul, memang kita melakukan kerjasama dengan pinjaman online yang diawasi oleh OJK ya. Itu fiturnya terintegrasi dengan motion banking ya. Jadi memungkinkan untuk bisa mengajukan pinjaman di dalamnya gitu. Jadi sebagai tools untuk proses pengajuannya itu ada. Gitu. Ada ya. Jadi udah nggak perlu lagi tadi ya misalnya saya harus datang ke cabang. Kemudian juga mengisi formulir-formulir yang sangat-sangat berlembar-lembar. Ya. Kalau di aplikasi kita sudah ambil datanya dari yang memang sudah terregistrasi sebelumnya, jadi tanpa mengisi lagi. Nggak perlu mengisi lagi gitu pak ya. Tidak serumit misalkan, tapi tetap ada isiannya. Oke. Kemudian juga kalau masalah tanda tangan gimana pak, tanda tangan? Tanda tangan kalau misalnya kita mau pinjam segala sesuatu kan harus tanda tangan basah nih ya. Atau buka deposito pun ada juga harus tanda tangan di atas materai lagi. Nah kalau menggunakan aplikasi ini bagaimana pak? Ya kalau deposito online karena memang dia sudah sebagai nasabah kita ya, dan itu juga sudah kita treat sebagai digital nasabah, dan waktu pembukanya pun sudah onboarding onboarding digital, itu tidak perlu lagi pak untuk tanda tangan untuk pembukaan deposito online karena sudah ada di dalam aplikasinya itu sendiri. Baik rekan-rekan Bifriend nih ya, aplikasi itu kan kalau agar bisa digunakan dengan mudah pak, kan beda-beda kan pak ya, agar masyarakat atau nasabah bisa terus menggunakan aplikasi motion banking tadi. Ya, tentunya kita akan selalu meningkatkan kualitas pak, dan menyediakan fitur-fitur lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah motion banking. Terbaru di Agustus kemarin kita juga sudah rilis UI UX terbaru untuk motion banking, tentunya itu mempermudah nasabah dalam mengakses motion banking ya. User experience-nya selalu kita perhatikan sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti apa. Kita juga ada tim khusus untuk UX-nya yang secara berkala, melakukan UX test pak. Tentunya itu goals-nya untuk menghasilkan user experience dalam aplikasi motion banking yang terbaik untuk nasabah. Juga kedepannya mudah-mudahan dengan Arta Jasa ini kita bisa terus bekerja sama nih pak, menyediakan berbagai fitur perbankan yang tentunya membuat nasabah motion banking lebih betah ya transaksi ya, dan lebih menarik. Ya luar biasa nih Pak Parman. Sudah berlalu nih, nggak terasa nih Pak kita berdiskusi. Satu lagi pertanyaan nih Pak. Kadang-kadang saya ingin tahu kan nih Pak nih ya Pak Parman, dalam 1 bulan saya mengeluarkan duit itu berapa dan saya dapat duit berapa, termasuk untuk melakukan pembayaran tadi. Nah
di motion banking ada fasilitas itu nggak Pak? Hingga kita kasih tahu nih, oh ternyata bulan ini pengeluaran Anda sekian, pemasukan Anda sekian kayak gitu. Sehingga kita bisa ada kontrol diri lah Pak gitu. Betul. Kita secara roadmap siapkan untuk mengakomodir itu Pak. Mengakomodir gitu ya, siap gitu. Karena memang digital banking itu harus dua arah ya Pak. Mengerti keinginan si nasabah itu sendiri. Iya. Termasuk apalagi kalau akhir tahun Pak. Akhir tahun bayar pajak. Kan selalu ditanya kan Pak. Iya. Harta Anda berapa? Pendapatan Anda berapa? Punya deposito berapa? Betul. Bunga deposito Anda berapa? Pajaknya berapa? Nah, setuju itu Pak. Sih Pak yang suka bikin pusing gitu kan. Saya bayar bunga deposito itu berapa sih? Kan harus ditulis Pak di itu di SPT pajak. Ya. Betul. Ya mudah-mudahan itu bisa disupport ya Pak. Ya, kita akan selalu support mengerti keinginan nasabah ke depannya. Iya, Befriend dan Sobat Money ya. Menarik sekali kan pembahasan kita dengan Pak Parman kali ini ya. Jangan lupa ya untuk ikut giveaway yang berhadiah smartphone yang syarat dan ketentuannya bisa dicek di description box YouTube channel ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam, sampai jumpa.